Di kos tebing. Ya, setelah sore tadi beli lembah dan lereng kepergok bercinta di dalam mobil, malam ini di kos tebing, Bukit baru saja sholat maghrib dan setelah itu seperti biasa, menyetrika pakaiannya dan pakaian tebing. Dan saat menyetrika, Bukit lagi-lagi mengingat kejadian di pantai tadi. Dan Bukit tak menyangka, jika sebelumnya Bukit pernah memergoki beli lembah hanya sekedar makan siang saja, tapi kali ini keduanya kepergok sedang bercinta, di depan mata Bukit sendiri, bahkan di depan mata tebing. Jujur Bukit kecewa, harusnya beli lembah bersyukur, gunung mau kembali padanya. Harusnya beli lembah menjaga perasaan gunung. Lalu apa fungsi beli lembah? Mengajak Bukit jika endingnya beli lembah malah bercinta dengan lereng. Tak hanya dengan beli lembah, Bukit juga heran mengapa lereng masih saja rakus. Semua diembat, gak cuma tebing. Bahkan jelas-jelas sore itu lereng mengetahui jika beli lembah bersama pacarnya. Tapi masih saja digarap juga. Bukit jadi kesal. Ya, Bukit harus melindungi tebing dari cowok pemangsa lelaki itu. Bukit tak rela jika tebing jatuh ke lubang lereng. Bukit tak rela. Motor tebing terdengar datang. Seperti biasa, tebing membuka sepatunya lalu masuk tersenyum pada Bukit yang terlihat murung. Lalu membuka kemejanya dan duduk di sebelah Bukit yang sedang menyetrika pakaiannya. Nih, HP-mu. Tadi beli lembah mampir ke resto. Kenapa tadi dia nggak ngasih aja ke loket langsung? Tadi dia buru-buru, ada panggilan jemput tamu, jadi nggak sempet. Ucap tebing membantu meletakkan pakaian yang sudah rapi dan memasukkannya ke dalam lemari. Lalu masuk ke kamar mandi. Bukit sendiri yang kini sudah rampung menyetrika itu merapikan pakaian dan setrikaan. Lalu mengambil minuman kaleng yang ada di dalam kulkas, kemudian duduk di depan kos sembari mengecek HP-nya. Dan tak lama kemudian, tebing pun sholat maghrib dan setelah itu tampak berpakaian rapi sekali. Memakai parfum sampai aroma parfum tebing tercium dari luar yang membuat Bukit curiga. Lo mau kemana? Ketemu lereng. Ngapain? Ya emang kenapa? Bukannya tadi dia bilang dia ada janji dengan kliennya? Aku rasa itu hanya alasan. Alasan karena? Aku juga gak tahu. Aku hanya menebak saja. Aku merasa dia sangat berbeda saja. Aku merasa tidak enak saja. Apalagi tumben dia tidak membalas pesanku. Terus peduli lo apa? Kenapa lo jadi baper sama si gigolo itu? Kit? Kenapa? Lo gak suka gue ngatain dia? Lo udah kepelet sama dia? Kit? Jangan temui dia. Gue gak suka sama dia. Kamu kenapa sih? Kenapa? Jelas-jelas lo lihat dengan mata kepala lo sendiri apa yang mereka lakuin di dalam mobil. Lo gak marah? Lo gak kesel? Lo gak cemburu? Kenapa aku kesel? Itu hak dia. Urusan dia. Mau ngelakuin apapun bukan urusanku. Aku bukan siapa-siapanya. Kenapa aku harus cemburu? Bukankah dia sudah terbiasa seperti itu dengan siapapun? Kenapa heran? Kita cuma berteman kan? Sama seperti kamu dan beli lembah. Kalau kamu kesal, ya kesal aja sendiri. Lagi pula kenapa kamu harus kesal? Kamu kan bukan siapa-siapanya. Bukan siapa-siapa beli lembah kan? Dek. Oh, gitu. Iya, kita sama-sama berteman. Jangan kebawa perasaan. Jadi kamu gak perlu ngelarang-larang aku bertemu lereng. Kalau gitu, mulai sekarang lo gak perlu sibuk-sibuk ngelarang gue bertemu dengan beli lembah. Dia punya cowok. Aku gak mau kamu berurusan dengan cowoknya. Kenapa lo gak marahin lereng? Kenapa lo gak kasih tahu dia juga kalau beli lembah juga cowok orang dan diambat juga, dia rampas juga? Kit, lo sama lereng beda. Jangankan cowok orang, suami orang aja dirampas dan diembat sama dia. Termasuk lo. Kalaupun aku diembat, setidaknya dia tidak merampasku dari siapapun. Seketika tebing keluar yang membuat Bukit membatin dalam hatinya. Bing, lo gak ngerti. Lo mana ngerti kalau lereng rampas lo dari gue. Dari gue, Bing. Lo kenapa sih, Bing? Kadang gue ngerasa lo sayang banget sama gue. Tapi kadang gue ngerasa lo cuek sama gue. Mau lo apa sih? HP Bukit berbunyi. Beli lembah menelponnya. Kit, maaf ya. Soal tadi, kamu marah gak sama Beli? Beli bilang, Beli gak akan main-main sama cowok lagi setelah kembali sama gunung. Tapi apa? Beli hilap loh. Beli juga bingung harus gimana ya jelasin sama kamu. Maaf,
Kalau sudah mengecewakan kamu, beli malu no, tapi beli takut kamu marah. Kamu kan tahu beli seperti apa sebelumnya. Gak mudah jadi beli kembali ke beli yang dulu. Beli masih seperti ini. Gue gak marah kok. Gue gak berhak marah. Emang gue siapanya beli? Kita cuma teman kan? Teman makan siang. Tapi bisa gak? Mau gak malam ini kamu jadi teman nonton beli? Ya sudah, gue tunggu. Beneran? Kamu gak marah? Gak. Tunggu beli ya, beli OTW nih. Yah, tut. Ya, rasa kesal pada Tebing membuat Bukit dengan terpaksa menerima ajakan beli lembah. Meski di dalam hati kecil Bukit masih dongkol mengingat kejadian di mobil tadi siang. Di Villa Lereng sendiri, Lereng sedang bersiap-siap hendak keluar karena Lereng yang kecewa dengan Tebing itu membuat Lereng yang sebelumnya mengcancel beberapa kliennya hanya demi bersama Tebing. Namun karena sikap Tebing yang telah membohonginya membuat Lereng berniat kembali untuk ketemuan bersama klien. Dan ketika Lereng membuka gerbang dan hendak keluar, motor Tebing tiba-tiba saja datang yang membuat Lereng terkejut dan seketika langsung keluar dari mobil. Tebing? Lereng? Apa kamu mau keluar? Iya, ada apa? Apa aku mengganggumu? Ada apa, Bing? Katakan saja. Aku mau minta maaf. Minta maaf untuk masuk. Ya, Lereng pun urung keluar, menutup gerbangnya kembali dan berjalan masuk ke dalam villa, dan Tebing mengikutinya. Tebing pun duduk di sofa dan Lereng pun mengambilkan minuman kaleng untuk Tebing, kemudian berjalan menghubungi seseorang. Lalu tak lama kemudian kembali menghampiri Tebing yang terlihat gugup. Maaf kalau aku menyita waktumu. Kenapa, Bing? Santai saja, ucap Lereng kini tersenyum pada Tebing. Apa kamu tadi marah sama aku? Iya, jawab Lereng frontal. Kenapa kamu marah? Kamu tahu alasannya? Aku tidak tahu. Aku tidak mau menebak-nebak. Jadi tolong jelaskan padaku, agar jangan sampai ada kesalahpahaman di antara kita. Ucap Tebing. Lalu Lereng membawa minuman kalengnya dan duduk di sebelah Tebing, yang membuat Tebing deg-degan. Kamu ingin tahu alasanku kenapa aku kesal? Kenapa? Aku cemburu. Cemburu pada Bukit. Aku juga kesal karena kamu mengajakku makan mie ayam karena kamu ingin menemui Bukit kan? Hah? Sebenarnya yang cemburu itu aku atau kamu? Kamu suka temanmu sendiri ya? Lereng, tunggu dulu. Aku gak tahu dan gak nyangka ketemu mereka berdua. Itu semua gak sengaja. Oh ya? Tapi Bukit bilang padaku jika sebenarnya kalian berencana beli mie ayam. Itu memang benar, tapi aku juga gak tahu kalau dia ternyata juga ke sana. Kita gak janjian, dan aku mengajakmu ke mie ayam karena kebetulan saja yang ada di pikiranku itu mie ayam. Karena kepikiran Bukit? Bisa jadi. Maksudku, kepikiran makanannya, bukan orangnya. Masuk di akal? Dan karena alasanmu make sense, baiklah, aku akan memaafkanmu. Tapi dengan satu syarat. Apa itu? Malam ini kamu harus menemaniku sampai besok pagi. Gak masalah. Hanya sekedar menemani kan? Tapi apa kamu tidak ada janji dengan klien? Lereng hanya tersenyum. Baiklah. Kalau begitu, kita jalan. Kamu belum makan kan? Tidak perlu ke restoran seperti kemarin. Maaf, aku hanya kurang nyaman saja. Terlalu formal. Baiklah. Yang penting malam ini aku ingin mengajakmu bersenang-senang bersamaku. Ya, Lereng pun membawa Tebing ke mobilnya dan mobil pun jalan. Di kos Tebing sendiri, Bukit sedang bersiap-siap menunggu beli lembah datang. Dan saat Bukit sedang menyisir rambut, HP-nya berbunyi. Tebing tiba-tiba saja menelponnya. Kenapa? Lo di mana? Berisik amat. Gak perlu tahu. Kamu jadi keluar gak sama lembah kematian? Ya jadilah. Emang lo aja yang bisa jalan sama lereng Merapi. Ingat, jangan terlalu lama kena angin malam. Dan pakai jaket tebal. Ya elah, lo bilang lo gak mau ngurusin gue. Kalau jalan, jalan aja sono.
Gak usah pedulin gue, pakai ngingetin gue segala. Gue gak pakai jaket. Gue keluar pakai kolor doang. Puas lo. Tut tut tut. Ih, sebel deh. Mau lo apa sih, Bing? Kit, mau ikut mancing gak? Tebing mana? Sapa Mas Ruli. Oh, enggak Mas. Tebing udah keluar dari tadi. Gue juga ada janji mau keluar sama temen. Temenmu yang di depan itu bukan? Seketika Bukit mengintip dari kamar kosnya. Dan benar saja, mobil Beli Lembah baru saja datang. Iya Mas. Jangan-jangan itu yang namanya Beli Lembah ya? Hehe, iya Mas. Wih, cakep juga Kit, ucap Mas Ruli saat Beli Lembah baru keluar dari mobil. Hehe, cuma temen Mas. Temen istimewa. Ya udah, aku berangkat mancing. Mas, kalau nemu udang sama lobster minta ya. Beres. Kit? Ya beli. Wih, dah kayak mau mendaki gunung kamu. Tebel sekali jaketmu. Tapi gak apa-apa, biar gak masuk angin. Ntar masuk angin, Beli yang dimarahin tebing. Dah pamit belum sama tebing? Mana tebingnya? Udah keluar katanya ke tempat lereng. Bagus lah, yuk. Kita nonton. Kamu mau nonton apa? Film action, romantik apa horor? Horor aja Beli, biar seru. Nah, ayo. Ya, Beli Lembah pun mengajak Bukit nonton berdua. Di sebuah kafe. Di sebuah kafe yang terdapat di pinggir pantai, lereng dan tebing kini sedang dinner bersama. Tebing menikmati olahan pasta dengan satu cup hot coffee sembari mendengarkan musik band yang menghibur semua pengunjung. Ramai juga di sini. Kamu sering kesini? Sering. Tapi lebih sering ke resto tebing, ucap lereng sembari menatap tebing yang membuat tebing jadi salting. Sebagai seorang pekerja resto, aku senang mendengarnya dan berharap banyak pengunjung yang datang ke restoku. Bukan makanannya yang membuatku sebagai pengunjung tertarik pada resto tebing, tapi karyawannya. Kamu gak capek menggodaku terus? Sudah aku bilang, aku lelaki penggoda dan kamu tergoda bukan? Kalau tidak, gak mungkin kita sudah jalan sedekat ini. Tebing tak menjawab dan hanya tersenyum. Kenapa cuma senyum? Sejujurnya, aku memang tergoda. Tapi cuma 20%. Sisanya yang 80% aku penasaran. Penasaran? Penasaran dengan orang sepertimu. Seperti apa? Gigolo. Tebing lagi-lagi hanya tersenyum. Aku rasa kamu gak cuma penasaran dengan kehidupanku dan pekerjaanku, tapi kamu juga penasaran dengan tubuhku, ya kan? Bisa jadi. Aku akan menunggu kamu siap, dan aku tidak akan memaksamu. Karena aku memang tidak suka dipaksa. Aku tahu itu. Kamu lihat pelayan cowok di sana. Kenapa? Tampan bukan? Apa kamu tidak tertarik? Tidak. Kenapa? Dia tidak punya magnet sepertimu yang mampu menarikku kuat-kuat. Lereng, jangan menatapku seperti itu. Kenapa? Aku takut menyerah. Kalau begitu menyerahlah. Tidak, aku masih kuat. Kamu lemah dan hanya berpura-pura kuat. Di mobil Beli Lembah. Di mobil Beli Lembah, Beli Lembah dan Bukit sendiri kini sedang berada di bioskop. Keduanya sedang menonton film horor. Bukit terlihat serius menonton, sedangkan Beli Lembah terlihat serius memperhatikan Bukit. Anak manis dan ramah ini benar-benar sangat menggemaskan. Jujur, Beli Lembah malu saat siang tadi ketahuan bersama lereng. Namun Beli Lembah lagi-lagi tak bisa menolak pesona lereng. Ada rasa bersalah pada gunung, mengapa ia sudah tak bisa seperti yang dulu. Mungkin karena rasa kecewa yang sudah pernah ia alami. Dan meskipun gunung sudah meminta maaf padanya, nyatanya masih belum dapat merubah kelakuannya saat ini. Apa mungkin Beli Lembah menyatakan cintanya saja pada Bukit dan menduakan gunung? Namun, jika sampai ketahuan, Beli Lembah tak mau jika harus kehilangan gunung untuk yang kedua kalinya. Jujur Beli Lembah bingung. Beli Lembah benar-benar tertarik pada Bukit. Wah, ups, sorry Beli, kaget. Seru banget. Pocongnya cakep banget lagi. Kalau pocongnya kayak dia, gue pakai guling tiap malam. Beli nggak nonton dari tadi. Beli nonton kamu aja. Lebih seru nonton kamu loh. Ekspresi kamu pas lihat filmnya itu lucu.
menghayati sekali loh. Kalau liatin muka gue, kenapa harus ke bioskop? Tiap hari juga bisa. Tapi kan ekspresi kamu tergantung situasi dan kondisi. Lagi nonton beda, lagi ngambek udah pernah, lagi seneng udah pernah. Cuma satu ekspresi kamu yang belum Beli lihat dan buat Beli jadi penasaran. Ucap Beli Lembah sembari memanyunkan bibirnya. Pasti mikir jorok nih. Hah, kok tahu? Kapan ya Beli bisa kesampaian lihat kamu mendesak karena Beli? Ih, Beli jorok ah, yuk pulang. Baru jam segini udah mau pulang. Karena Beli masih kangen loh. Terus kemana? Kita cari makan dulu ya. Ya udah gue lapar. Mau makan apa Kit? Beceleng. Beli kayaknya pengen nasi padang deh. Kamu mau nggak? Wih, mau banget. Ya udah yuk. Ya, keduanya pun kini berjalan ke parkiran dan tak lama kemudian mobil pun jalan. Di mobil Lereng sendiri, Lereng sedang membawa Tebing ke sebuah bar. Lereng ingin mengajak Tebing mencoba pengalaman baru. Kita mau kemana? Ke bar. Kita dugem. Ke bar? Iya. Kenapa? Belum pernah? Pernah, tapi gak sering. Ya, Lereng hanya tersenyum, lalu keduanya pun sampai di sebuah bar. Keduanya pun masuk. Tebing seketika terkejut ketika melihat bar yang cukup berbeda. Di sana terdapat Gogo Boy dan juga Lady Boy yang sedang menari striptease. Dan pengunjung yang didominasi kaum LGBT. Kenapa, Bing? Aku baru masuk ke bar yang seperti ini. Sepertinya ini pengalamanku yang pertama. Takut? Gak juga. Sepertinya seru juga, ucap Tebing, dan Lereng memesankan minuman untuk keduanya. Kamu pernah minum kan? Tentu saja. Mari bersulang. Ting. Ya, keduanya pun bersulang dan menikmati pertunjukan Gogo Boy. Beberapa cowok mulai banyak yang mendekati keduanya, namun Tebing cuek. Di warung nasi Padang sendiri, Bukit dan Beli Lembah sedang menikmati makan malamnya. Dan ketika keduanya sedang makan bersama, Beli Lembah melihat ada salah satu cowok karyawan nasi Padang yang memperhatikan sedari tadi memperhatikan Bukit. Kit, ya Beli, kamu dilihatin loh. Sama siapa? Tuh, mas-mas yang melayani kita tadi. Oh, ganteng juga ya. Kamu suka? Kalau suka kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Enggak apa-apa, tapi ganteng kan? Lumayan. Emang menurut Beli dia gak ganteng? Ganteng, tapi ganteng mana sama Tebing? Kok jadi Tebing? Cuma nanya, ganteng mana sama Tebing? Ganteng Beli Lembah, tapi sayang cowok orang. Tapi biar cowok orang kan masih bisa jalan sama kamu. Iya sih, gue jadi gak enak sama Gunung. Enakin aja nasi Padangnya. Gue nambah sambal ah. Nambah nasi Kit, biar gak masuk angin. Ntar masuk angin Beli yang diomelin Tebing. Meh, rasanya baru kali ini deket sama cowok kayak ngempu. Berasa ngomong anak kecil. Tapi asik juga sih, ucap Beli Lembah ngomel sendiri dan selalu senang melihat tingkah Bukit yang polos itu. Dan Bukit pun menghampiri cowok karyawan nasi Padang yang dari tadi memperhatikannya. Mas, nambah sambal dong. Oh iya, sambal merah apa yang hijau? Yang hijau. Sama nambah telur balado dong. Kasih kuah gula yang banyak ya, sampai banjir. Op, cukup. Ntar kebanyakan gue bisa renang. Oh iya. Masnya yang kerja di taman wisata ya? Kok tahu? Oh, seminggu yang lalu saya diajak teman main ke sana. Oh gitu. Saya nggak hafal segitu banyaknya pengunjung. Iya mas. Makan mas? Iya silakan. Ya, Bukit pun kembali menghampiri Beli Lembah ke tempat duduknya. Cie, ngobrol apa? Pantas aja kata Beli dia ngeliatin gue. Orang dia ingat gue kalau gue penjaga loket. Katanya seminggu yang lalu dia jalan-jalan ke sana. Sampai ingat sama kamu? Kalau dia ingat gue wajar. Kalau gue gak mungkin ingat segitu banyaknya orang. Kecuali sama Beli Lembah. Sejak pertama kali lihat Beli, gue jadi keingetan dan kepikiran terus. Gitu ya? Langsung naksir ya sama Beli? Ya, Bukit tak menjawab. Bukit hanya tersenyum sembari menikmati nasi padangnya.
Dan melihat tatapan Bukit itu membuat Beli Lembah lagi-lagi memikirkan niatnya untuk menyatakan suka pada Bukit. Jujur, Beli Lembah takut jika Bukit diambil orang. Karena sepanjang selama ini Beli Lembah mengajak Bukit jalan, ada saja yang memperhatikan Bukit. Bahkan kejadian di beach club malam itu juga membuat Beli Lembah merasa bersalah. Jujur, Beli Lembah adalah tipe cowok cuek. Beli Lembah sudah tak mau berkomitmen lagi, kecuali dengan gunung. Tapi entah kenapa baru kali ini Beli Lembah merasa tak rela jika sampai Bukit dengan cowok lain. Kecuali dengan tebing. Ya, Beli Lembah pun sudah memikirkannya matang-matang. Dan begitu keduanya selesai makan, keduanya pun kemudian kembali ke mobil. Dan di dalam mobil sendiri, sebelum mobil jalan, Beli Lembah yang sudah tak dapat menahan perasaannya itu kini mencoba memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya pada Bukit. Bukit sempat bingung, kenapa Beli Lembah diam dan tak melajukan mobilnya. "Beli, kenapa? Kok gak jalan? Mau kemana habis ini?" Beli Lembah diam. "Beli Lembah kenapa? Ada apa? Apa ada yang Beli pikirin? Katakan, kalau mau cerita, cerita aja. Kamu pengen tahu apa yang Beli pikirkan saat ini?" "Apa itu?" "Kit." Yah, seketika Bukit terkejut saat Beli Lembah tiba-tiba saja menggenggam tangannya. "Kit, Beli suka sama kamu." "Pacaran yuk." "Hah? Beli kan gak mau pacaran." "Setelah bertemu kamu, prinsip Beli jadi berubah." "Tapi kan Beli udah punya gunung." "Beli punya gunung, tapi Beli jujur juga pengen punya kamu." Dek. Seketika Bukit shock. "Gue gak bisa." "Kenapa? Kamu suka Beli kan?" HP Bukit berbunyi. Taufik menelponnya. "Ya bro, lo di mana? Kok gak sama tebing? Lo di mobil ya?" "Enggak nih, gue lagi sama siapa?" Seketika Bukit mengarahkan layar HP-nya pada Beli Lembah. "Halo Mas Taufik, gimana kabar?" "Wih, Beli Lembah, baik-baik. Saya lagi nganter tamu nih, tamu spesial." "Oh, ya, sorry nih ganggu." "Enggak kok." "Ngapain Fik?" "Gak ada, gue cuma tadi kaget aja pas si Hendri lihat story tebing lagi di tempat dugem. Terus dia ngasih tahu gue. Wih gila, kemarin kita belum sempet kesana. Tebing udah duluan. Next kita dugem bareng ya kalau gue kesana lagi." "Oh gitu, siap. Kasih tahu aja kalau kesini lagi." "Oke, ya udah deh. Sorry nih jadi ganggu. Udah dulu ya, kita juga mau jalan." Tut. Story apaan? Ya, seketika Bukit membuka IG-nya. Dan begitu Bukit membuka story tebing, Bukit melihat para penari striptis laki-laki yang hanya memakai CD saja itu berlenggak-lenggok di atas meja bar dengan tebing yang sedang mengacungkan sembari memegang minumannya di samping lereng. "Oh, di Maxwell tuh. Beli tahu tempatnya. Beli pernah kesana juga." "Sering. Mau kesana nyusul tebing sama lereng." "Kalau Beli gak keberatan, gue juga mau dugem. Sekalian joget-joget sama cowok yang cuma pakai CD doang tadi." "Ayo tapi kamu belum jawab tadi pertanyaan Beli. Kamu suka kan sama Beli?" ucap Beli Lembah sembari menggenggam tangan Bukit. "Kalau Beli suka sama gue, putusin gunung." Seketika Beli Lembah terdiam. "Beli gak bisa." "Kenapa enggak? Kalau Beli memang suka sama dia, kenapa Beli mau jadi cowok gue? Gue gak mau jadi yang kedua. Gue gak mau jadi pelakor." "Kamu bukan pelakor. Kamu gak merebut. Karena Beli masih bersama gunung. Kita kan bisa jalani diem-diem." "Beli selingkuh." "Kit, sorry Beli, gue gak bisa." "Kit, kamu suka kan sama Beli?" Iya suka sih, tapi kalau gitu jangan mempersulit diri. Ngapain sih ribet-ribet? Jalani aja." Jalani, kalau ketahuan bisa berabe." "Enggak ah, baru kali ini loh Beli kenal cowok ribet banget." "Iyalah, biasanya Beli baru kenal langsung Beli ajak makato, anu-anuan, iya kan?" "Kit, iya kan? Beli sebenarnya suka beneran sama gue
Apa pengen mekato aja? Kit. Intinya Beli harus milih. Pilih gue apa gunung. Beli suka dua-duanya gimana men? Aneh tahu. Ya gimana namanya hati? Gak bisa disuruh milih. Maunya sama dua-duanya. Itulah kenapa Beli bilang tadi kamu gak tahu apa yang hati Beli rasain. Ah udah gak jalan-jalan nih. Ya ayo jalan. Beneran kamu mau nyusul mereka nih? Iya. Emang si Tebing doang yang mau ngedugem. Gue juga. Ya udah, tapi jangan mabok lagi ya. Iya, gak janji. Hehe. Di sebuah klub malam. Ya, masih di sebuah klub malam, Tebing masih duduk bersama Lereng sembari mengobrol dan menikmati pertunjukan. Seru juga ya. Lebih seru lagi kalau kita bisa berdansa bersama. Aku tidak pandai berdansa. Ikut aku. Set. Seketika Lereng menarik tangan Tebing dan mengajaknya ke tengah gerombolan orang. Dan begitu keduanya sampai di tengah, Lereng bergoyang di depan Tebing sembari meraih tangan Tebing dan meletakkannya di pinggang Lereng. Tebing pun sedikit gugup, meski Tebing dan Lereng bukan satu-satunya pasangan yang sedang berdansa. Keduanya dikelilingi orang-orang yang juga berdansa, dan di antaranya banyaknya pasangan gay. Ayo, lemesin aja, gak usah kaku. Santai, nikmati musik DJ. Ya, Tebing pun mula-mula menggelengkan kepalanya. Lambat laun seluruh tubuhnya ikut bergoyang dan dengan berani menyentuh pinggang Lereng. Dan Lereng pun meletakkan kedua tangannya di pundak Tebing. Keduanya saling memandang satu sama lain. Entah kenapa malam ini Tebing terpesona melihat ketampanan Lereng. Apa mungkin sudah ada benih-benih cinta di hati Tebing? Apa mungkin rasa penasaran ini berubah jadi rasa ketertarikan? Yang jelas malam ini Lereng begitu menggoda di matanya. Rambut lurus dengan poni yang sedikit menutupi alis matanya yang tebal itu membuat wajah Lereng semakin tampan saja. Bing, ucap Lereng berbisik mesra. Yah, aku suka sama kamu. Sudah kesekian kalinya kamu mengatakannya. Set. Seketika Tebing terkejut saat Lereng tiba-tiba saja mencium bibirnya. Namun entah kenapa Tebing tak dapat menolaknya. Apalagi keduanya bukan satu-satunya yang sedang berciuman. Rasa nikmat kecupan Lereng beradu dengan langkah keduanya yang mengikuti alunan musik. Kaki keduanya maju mundur, begitu juga lidah keduanya saling maju dan mundur satu sama lain. Hingga kemudian, seketika Tebing langsung melepas ciumannya saat matanya tak sengaja melihat Bukit yang baru saja datang bersama Beli Lembah. Ada apa, Bing? Bukit. Set. Seketika Lereng menoleh ke belakang dan benar saja Lereng melihat Bukit dan Beli Lembah yang melambaikan tangannya. Baguslah, kita bisa double date. Ya, entah kenapa kedatangan Bukit seolah merubah suasana. Tebing serasa malu saat Bukit memergoki keduanya sedang berciuman. Namun Bukit terlihat santai. Padahal jelas-jelas sebelumnya Bukit tak suka dan sempat melarang keduanya bertemu. Hingga kemudian, kenapa kalian berhenti? Lanjut. Set. Seketika Lereng menarik Beli Lembah dan mengajaknya bergoyang di samping stage. Lereng pun mengajak Tebing kembali berdansa. Dan Tebing pun berpura-pura acuh pada Lereng. Sedangkan Beli Lembah terlihat sedang memesankan minuman untuk keduanya. Dan tak lama kemudian, keduanya pun berjoget bersama. Beli, fotoin gue dong. Foto apa video? Ucap Beli Lembah, lagi-lagi yang senang melihat Tika Bukit. Dua-duanya. Foto yang ekstrim gak? Biar lebih keren, di-videoin. Kamu nyawer ya? Masukin di celana dalamnya. Tuh, kayak mereka. Berani gak? Buset, bisa sambil megang titik dong. Bisa. Grepe-grepe roti sobeknya? Bisa. Bisa. Wih, mau. Ah, gak jadi ah. Berapa nyawer? Ntar gaji gue habis lagi. Kamu ini loh, lucu kali. Mau nyawer aja pikir-pikir gaji. Pengen pegang-pegang tapi gak mau keluar uang. Gajian bisa tiap bulan, tapi pengalaman gak akan bisa diulang. Ya udah nih, ambil duit beli. 300 saja ya, masukin ya ke CD-nya. Tapi jangan diremas titiknya ya. Kasian, gak sopan. Nanti kamu diusir sama bodyguard di sini. Asik. Makasih ya Beli. Gue nyawer yang mana?
Terserah, mana yang kamu suka dari ketiganya. Semuanya juga boleh, bagi rata. Semuanya aja deh, biar gue bisa pegang semuanya. Murah buruan. Dah banyak yang antri mau nyawer. Sip, videoin ya. Ya ini udah. Ya, di tengah lantai dan sabun, tebing yang sedang berdansa kembali dengan lereng itu jadi terganggu saat melihat bukit tiba-tiba saja menghampiri ketiga gogoboy itu. Lalu memasukkan selembaran uang satu persatu pada ketiga gogoboy itu, sembari meraba-raba tubuh mereka yang membuat tebing jadi kesal. Tebing semakin jengkel saat melihat ketiga gogoboy itu mengajak bukit naik ke atas stage. Lalu tubuh bukit diapit oleh ketiganya, seraya meliuk-liuk, bahkan bukit merasa kesenangan saat tubuhnya disentuh dan diraba oleh ketiga gogoboy itu. Bahkan tebing serasa tak tahan saat melihat salah satu gogoboy itu menggendong bukit dan memperagakan adegan tak senonoh yang membuat semua pengunjung berteriak tepuk tangan. Cups. Seketika lereng senang bukan main saat tebing menciumnya secara tiba-tiba, dan ciuman tebing kali ini lebih bergairah dari sebelumnya. Dan dari stage sendiri, meski Bukit mengetahui apa yang dilakukan tebing dengan lereng, namun Bukit mencoba menahan dan rasa kesalnya dapat teralihkan oleh ketiga gogoboy ini. Dan itu semua berkat Beli Lembah. Bukit pun turun dan menghampiri Beli Lembah yang tersenyum padanya. Kenapa? Gimana rasanya? Amazing. Sepluk. Thanks ya Beli. Berkat Beli, gue dapat pengalaman yang luar biasa, ucap Bukit sembari memeluk Beli Lembah yang membuat Beli Lembah merasa senang. Sama-sama. Senang. Senang banget. Beli gak ikutan nyawer? Beli Lembah hanya menggelengkan kepalanya sembari tersenyum dan menyerahkan minuman Bukit, dan keduanya berjoget bersama. Beli, udah fotoin gue kan? Foto, video udah beres, coba kamu cek. Wih, keren. Ntar mau gue upload, mau gue pamerin ke si Taufik sama Henry. Gip, mau ke bar gak? Gabung sama tebing sama lereng? Enggak ngapain? Males. Lagian tadi Beli bilang gue gak boleh mabok. Ntar kalau gue duduk di sana takut hilaf. Seketika Beli Lembah menarik pinggang Bukit saat ada seorang cowok yang lagi-lagi memperhatikan Bukit. Kenapa Beli? Biasa, kamu jangan jauh-jauh ya dari Beli. Perasaan kita udah mepet, gak ada 1 meter deh, apanya yang jauh? Di sini kan desek-desekan, dempet-dempetan. Tapi orang gak akan bisa bedakan mana yang hanya sekedar teman, mana yang pasangan. Makanya Beli peluk kamu, biar kita gak dikira teman, biar gak ada yang deketin kamu. Emang ada? Ada, gak usah dilihat, nanti orangnya GR. Yang mana sih? Udah gak usah dilihat, mending kamu lihat temenmu tuh, si Tebing. Kayaknya dia mulai mabok tuh. Waduh, iya. Bodo amat, ada lereng ini yang nge-backup. Kamu cemburu ya? Cemburu? Ngapain cemburu? Siapa tahu aja. Lihat, mereka gak berhenti ciuman loh. Beli jadi iri. Seketika Beli Lembah terkejut saat Bukit kini tiba-tiba saja mencium bibirnya. Ya, Beli Lembah pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Beli Lembah dengan buasnya menikmati bibir manis cowok yang polos yang berhasil menarik hatinya itu. Tanpa keduanya sadari, jika ekor mata tebing yang kini dalam keadaan setengah sadar itu memperhatikan keduanya. Kit, mau gak Beli ajak ke hotel abis ini? Beli pengen berdua loh sama kamu. Please. Beli pengen mekato. Beli Lembah mengangguk sayu. Tapi jangan takut ya. Beli janji, Beli main slow ya. Bukit bingung harus menjawab apa. Bukit takut, namun jujur Bukit merasa on dan ingin merasakan tubuh Beli Lembah. Apalagi Beli Lembah mengakui jika Beli Lembah menyukainya dan mengajaknya pacaran. Kit, please. Dan begitu melihat ciuman tebing semakin panas dengan lereng, bahkan sembari saling merangkul, membuat Bukit semakin panas. Oke, kita ke hotel. Cups. Ya, keduanya pun kembali berciuman lebih hot. Hingga kemudian HP Beli Lembah berbunyi. Gawat. Kenapa Beli? Gunung video call. Terus gimana? Gak
apa-apa, tenang aja santai. Bentar ya. Ya sayang. Kamu di mana? Aku baru sampai kosmu. Kamu dugem ya? Ya lagi dugem biasa. Sama siapa? Ini sama Bukit, sama anak-anak travel. Rame-rame loh, ucap Beli Lembah, mengarahkan kameranya pada Bukit dan Bukit pun menyapa tersenyum dan mengarahkan kameranya pada pengunjung lainnya agar Gunung tak curiga. Oh, ya udah cepet naik pulang. Kalau enggak aku pulang nih. Ya ini mau pulang. Katanya kamu pulang besok. Men udah selesai mau ngapain nunggu sampai besok? Aku kangen sama kamu, gak sabar nunggu besok. Ya udah aku pulang, tunggu ya. Nah, cepetan. Tut. Gimana Beli? Aduh, gimana ya? Maaf ya, acara kita gagal no. Jangan marah ya sama Beli. It's okay. Tapi lain kali mau ya? Bisa diatur. Aduh, Beli gak bisa nganterin kamu pulang. Kamu nebeng lereng aja ya, Beli yang bilang. Gak usah, gue bisa naik taksi atau ojek. Santai. Benar gak apa-apa? Iya serius. Buruan, Gunung udah nunggu. Makasih ya pengertiannya. Kiss dulu dong. Hati-hati ya. Iya Beli. Ya, Beli Lembah pun meninggalkan keduanya. Dan begitu Beli Lembah pergi, Bukit masih menikmati minumannya, sembari sesekali memperhatikan tebing yang sudah teler. Hingga kemudian, seorang laki-laki dengan 2 orang di belakangnya terlihat menghampiri lereng. Dan salah satunya tiba-tiba merangkul dan menyapa lereng. Dan lereng terlihat terkejut, kemudian keduanya cipika-cipiki. Lalu meninggalkan tebing dan membiarkannya sendiri di bar. Ketiga cowok itu pun membawa lereng berjalan keluar bar yang membuat Bukit penasaran. Dan belum saja rasa penasarannya hilang, lereng menelponnya. Kit, aku tahu kamu masih di dalam. Sorry, aku dengan terpaksa meninggalkan tebing. Aku tak sengaja bertemu klien pentingku. Aku titip tebing. Tut. Belum saja Bukit mengumpat, lereng sudah mematikan panggilannya yang membuat Bukit kesal. Bukit pun segera menghampiri tebing yang sudah teler itu. Bing, ayo pulang. Lo sadar gak? Reng, kita kan belum dansah. Bukankah kamu mau mengajariku dansah? Dansah pala lo. Biasa dengar koplo aja dansah. Pulang. Buset, berat banget. Ya, Bukit pun membopong tebing keluar klub. Taksi. Pak, taksi. Siap. Mari, saya bantu. Ucap supir taksi itu membantu memasukkan tebing ke dalam taksi dan taksi pun jalan. Dan di dalam taksi, tebing tak henti-hentinya menyebut lereng. Reng, kita jangan kalah sama Bukit dan Lembah Kematian. Waduh, bawa-bawa nama gue lagi. Kita bisa lebih hot dari mereka. Cups. Bing, malu dilihat Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Gak apa-apa, udah biasa. Namanya juga orang mabok. Yang gak mabok dan masih sadar saja sering jumpain. Santai aja mas. Ya, Bukit pun malu saat tebing seketika menciumnya. Dan tak lama kemudian, keduanya pun sampai. Bukit pun membawa tebing masuk ke dalam kosnya. Dan baru saja membuka pintu. Ya elah, baju gue. Waduh, sampai ke lantai lagi. Ya, Bukit pun membawa tebing masuk dan melepaskan semua pakaian tebing dan menyisakan kolornya saja, lalu merebahkannya ke ranjang. Reng, kok berhenti musiknya? Musik pala lo? Ya iyalah, ini di kos. Gimana ada musik? Yang ada suara jangkrik, bego. Reng, rang, pala lo koreng. Dah, diam lo, gue mau mandi nih. Ya, Bukit pun masuk ke kamar mandi dan setelah beberapa menit kemudian, Bukit pun selesai. Dan begitu Bukit keluar kamar mandi, set. Loh, kemana tebing? Bing! Ya, dengan masih memakai handuk di bagian bawahnya saja, Bukit keluar kamar. Dan begitu keluar kamar, Lereng, kamu kemana saja? Ayo, aku siap malam ini. Set. Bing, siapa apaan? Teriak Bukit saat tebing menarik tangan Bukit dan mendorongnya ke ranjang. Hingga kemudian, bruk, Bukit terhempas di ranjang. Lalu tebing membuka kolor dan CD-nya dan bergelantunglah
sesuatu yang besar dan mengacung itu yang kini berjalan menghampiri bukit. Bing, lo mau apa? Lereng, aku tak punya uang untuk membayarmu. Aku tak punya apapun untuk bisa membeli tubuhmu. Tapi bisakah malam ini aku merasakan tubuhmu secara gratis? Terima kasih Lereng. Kamu begitu seksi. Set, cuy. Seketika tebing meludahi batangnya sendiri, lalu mengarahkan batangnya mencari lubang bukit. Woi, Bing, apa-apaan nih? Bing, jangan Bing. Bing, nyebut Bing. Ini gue bukan Lereng. Bing, gue gak mau kayak gini. Kalau lo dalam keadaan kayak gini, Bing, lepasin gue. Ya elah, batangnya mana keras banget lagi. Gila, lo jangan asal nerobos aja bego. Perih jir. Lereng, aku sudah menemukannya. Aku penasaran, senikmat apa lubang yang dapat menaklukkan banyak lelaki ini. Sempit sekali, susah. Padahal jelas-jelas lubang ini terbuka untuk umum. Lo kira WC umum? Ya jelas sempit, ini lubang gue, bukan lubang Lereng bego. Au, ya, Bing, sakit, tebing. Bukit terus menonjok tebing dan berusaha melawan. Namun tebing malah semakin kuat mendorong, bahkan merasakan kepala batangnya mulai masuk. Hingga kemudian tebing breng sek jelek. Anjing, gue mati, gak kuat. Wih, ternyata seperti ini rasa lubang seorang gigolo. Gimana punyaku? Lebih enak mana daripada klienmu? Bodoh amat. Sadar Bing, sadar ini gue. Ini lubang gue, bukan lubang Lereng. Lubang temen lo sendiri. Lubang temen yang udah lama naksir lo. Tapi lo embat dengan cara kayak gini. Gue harus seneng apa sedih Bing? Lepasin Bing, sakit. Gue gak tahan. Bing. Ya elah, dia gerak. Ampun Bing, ampun. Robek dah. Tebing. Tok. Kit, aku dapat udang. Waduh, Bing, Kit. Mas Ruli, tolongin gue.